warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidun kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min arabin min ajami. Ya Rabbi والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ولبيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا شيخنا وفانا البنتاني خصوصا الشيخ هاشم الشيخ الشيخ محمد فقد منكر الصلاة يجب أحمد أبو محمد سلام المهدي وخصوصا في هاجي الله الناجي وخصوصا على حبيب المنتقل وتوصل أخوانا بمن بدارنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah kita tujukan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan lahir batin sehingga dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah musalla syariah yang saya hormati,
Wabil khusus pengurus DKM, Ketua DKM Bapak Ustadz Eko Novianto Matalubituli Hayati beserta jajarannya. Sebelum saya memulai pengajian ini atau membaca daripada kitab Wasiyatul Mustafa, permohonan maaf saya tidak bisa hadir. Yang rencananya kemarin saya pengen hadir karena memang ada acara yang sama juga, Maulid di Grand Wisata, selesai jam 11:30. Saya bilang waduh ini wacana apa enggak ya, sama Pak RT Goda Japrian, sama Pak Eko Goda Japrian. Terus besok juga mau kuliah subuh di mana itu, di Masjid Nur Huda Tridaya kayaknya. Dan jujur belum istirahat, Kang Edi belum istirahat, artinya belum istirahat seharian gitu. Dari pas pulang umroh itu kan malam Sabtu saya dinepin dulu sama istri, kemudian paginya pulang langsung hadir acara NU Festival Qosidah tingkat Kecamatan Tambun itu. Duhurnya ada acara kekah. Aduh, bener-bener ya, alhamdulillah sih capek. Iya, alhamdulillah panen pahala. Saya ngadain akekah nyecep ya, bukan nyari cecepan ya, karena yang ngadain akekah itu adalah kebetulan anak murid, udah kayak saudara gitu ya, alhamdulillah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 11, makalah yang ke-45, wasiat yang ke-45 itu dari bawah 1, 2, 3, 4 ya 4 ya. Kemarin itu kan ya Ali man qala kulla yaumin khamsata wa 'ishrin, wahai Ali, siapa orang yang membaca 25 kali ya, setiap harinya tuh membaca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimati ya. Nah sekarang lanjutannya, ya Ali, wahai Ali. Ini wasiat yang ke-45. Kalau diruntut dari awal itu sudah saya tandain. Ya Ali, man qala kulla yaumin 'ashrata marratin la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin, lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfar lahu. Masya Allah, tuh malaikat langsung turun kaki, bukan turun tangan lagi. Kata baginda Rasul kepada mantunya Sayyidina Ali, wahai Ali, man khala barang siapa yang membaca kulla yaumin setiap harinya, asyara marratin 10 kali, cuma sedikit 10 kali. Baca apa Pak Ustaz? Kata baginda Rasul, la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, qabla kulli ahadin, sebelum segala sesuatu. Sebelum kita melaksanakan sesuatu atau sebelum ada seseorang yang melakukan sesuatu gitu ya, sebelum kita melakukan aktivitas, atau juga boleh sebelum ada seorang yang melakukan aktivitas apapun, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, membaca la ilaha illallah setiap tadi kan sebelum segala sesuatu. Yang kedua, membaca la ilaha illallah ya, dan setelah segala sesuatu. Jadi sebelum dan sesudah segala sesuatu kita membaca la ilaha illallah. Pak, baru kelihatan? Iya Pak. Apa kabar? Masya Allah, ini kayak orang baru tapi lama ini. Ya. Dulu yang kan ya? Subuh. Hah? Apa? Yang subuh gimana? Apakah ini apa? Enggak, dulu yang jenggot terpanjang itu ya? Oh, ya. Nah, yang kayak senyawa. Sehat Pak? Alhamdulillah. Udah berapa? Udah kemarin kemana aja? Apa? Pindah apa gimana? Masih di
situ Pak. Oh. Tapi kita dekat sama ahli hikmah jadi. Oh, oke. Alhamdulillah. Enggak. Perasaan kangen gitu ya. Kemana itu orang? Enggak kan, kalau ini kan kelihatan. Kalau gigi, kalau udah ini kan gigi utuh nih. Kalau ada yang satu ompong. Iya nih, Kang Ahmad mana? Oh, Kang Ahmad ditanyain. Ya. La ilaha illallah sebelum dan sesudah segala sesuatu. Jadi kita bacanya sebelum segala sesuatu. Boleh dipahami sebelum orang melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan aktivitas, dan setelah kita melaksanakan aktivitas. Bapak pulang kerja, Bapak sebelum berangkat kerja. Nah ini kata Nabi, baca 10 kali itu la ilaha illallah, la ilaha. Sedikit atau banyak tuh Pak? Sedikit atau banyak? Sedikit banget ya. Masya Allah ya. Kata baginda Rasul, lam yabqa malakun fis samawati wal ard, lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfara lahu. Maka tidak ada satupun, la yabqa, tidak ada satupun para malaikat al-malak fis samawati di di langit illa istaghfara lahu, kecuali memintakan ampun untuknya. Ya Allah, doa malaikat. Ya Allah, ampunin jamaah Duria Syariah yang setiap hari baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. 100 kali, 10 kali. Sebelum dan sesudah segala sesuatu. Kalau seandainya habis sholat berarti kan 5 kali 2 10, 10 kali 10 berarti berapa itu? 100. Berarti di total sehari 100 kali habis sholat ya. Ini sebelum dan sesudah. Nah jadi di sini dikatakan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah ini kalimat tahlil Pak. Kalimat tahlil. Di dalam kalimat tahlil ini jelas bahwa orang yang senantiasa melazimkan, mendawamkan membaca kalimat tahlil berarti dia sedang mentajdid iman, tajdidu imanihi, mentajdid imannya. Jadi setiap kali dia membaca la ilaha illallah, imannya terbaharui. Jadi kalau pengen memperbaharui iman, mempertebal iman, mengasah iman, perbanyak apa itu? Tahlil. Ya. Cuman memang tahlil dengan tahlilan beda. Ya Pak ya. Kalau tahlil membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Kalau tahlilan membaca tahlil bareng-bareng. Tuh. Ya, beda ya. Kalau tahlil membaca la ilaha illallah, kalau tahlilan membaca tahlil bareng-bareng. Ulang-ulang dapat berkah. Itu yang itu mah 37 itu mah ya. Ya. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tajdidul iman, memperbaharui iman kita, mempertebal iman kita, itu kita perbanyak dengan membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka fa insyaallah siapapun kita akan senantiasa mendapatkan pembaharuan iman kita. Nah, jadi la ilaha illallah setiap harinya 10 kali. Ya baqara rabbuna, niscaya ya baqara tetap siapa Tuhan kita, artinya mentauhidkan, mengekalkan Tuhan kita. Wa yafna kullu ahadin, wa yafna kullah, dan niscaya meyakini akan sirna setiap sesuatu, segala sesuatu. Lam yabqa, dan niscaya akan lam yabqa malakun, akan senantiasa malakun,
para malaikat fis samawati di langit itu teh akan senantiasa apa? La yabqa lam yabqa ini tidak tetap malaikat. Malaikat di dalam di langit kecuali tuh. Kecuali tidaklah tetap malak itu para malaikat kecuali dia meminta ampun untuk orang yang membaca la ilaha illallah. Kira-kira kalau kita didoain malaikat kira-kira dikabul apa enggak, Pak? Dikabul apa enggak? Lah dikabul banget. Lah malaikat. Ya, malaikat yang memintakan ampun. Saking malaikat itu melihat hamba Allah selalu istiqamah di dalam bertauhid, selalu istiqamah di dalam memperbaharui iman hambanya. Maka saking melihat kondisi seorang hamba Allah ini memiliki kesungguhan dalam bertauhid kepada Allah, sampai-sampai itu malaikat minta ampunan kepada hamba terhadap orang yang membaca la ilaha illallah. Ya payah kita kita dawamkan tuh kemarin itu 25 kali. Pengen jadi apa itu, Pak? 25 kali. Iya, jadi apa? Jadi wali, coba itu. Ya, ini bisa dipahami orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu membaca Allah ghafir astagfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh jadi ini punya makna bahwa orang itu pasti akan dicintai Allah. Kenapa? Dia minta ampunnya bukan buat dirinya sendiri, tapi buat orang tuanya. Bukan buat orang tuanya saja yang didoakan minta diampuni, juga buat saudara-saudaranya, oleh jami'il muslimin wal muslimat. Bukan itu saja orang yang beriman pun didoakan. Bukan itu saja, baik yang hidup juga orang-orang yang sudah meninggal pun didoakan. Kata Allah min auliyaih. Maka kata bahu Allah dia akan dicatat min auliyahi dari golongan para wali Allah. Berarti orang yang paling disukai, dicintai sama Allah, dialah orang yang suka membaca doa itu sebanyak 25 kali setiap harinya. Ini wiridan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, mantunya. Artinya kita memang disunnahkan untuk meniru alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Masya Allah, Pak. Kalau ngaji nggak boleh merokok, ngopi boleh, ya. Bareng ngopi boleh, bareng ngeteh boleh, tapi nggak boleh merokok, ya. Gimana pengen baca bareng merokok mungkin, ya. Baik, yang berikutnya makalah yang ke-46. Ya Aliyu, wahai Ali, man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca. Qala itu asalnya katanya berkata, ya. Qala itu berkata, cuman di sini dipahami man qala, siapa orang yang membaca, ya. Kulla yaumin, setiap hari. Man qala, barang siapa yang membaca kulla yaumin, setiap hari, Allahumma barik li fil mauti, ya Allah, wa fima ba'dal mauti, lam yuhasibullahu bima fa'alahu fid dunya, wa man kabbara mi'ata marratin qabla syamsi wa mi'atan qabla al-ghurubi, kataballahu lahu thawaba mi'ati 'abidin wa mi'ati mujahidin fi sabilillah, wa man shalla 'alayya kulla yawmin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafa'ati wa kathratul istighfari hisnun littaibina minan nar. Ini cakap, Pak, amalan, Pak.
Amalannya cakep banget. Kita sedikit-sedikit kita amalin tuh Pak. Bacaannya juga gampang, ya. Bacaannya juga gampang. Man qala barang siapa yang membaca apa? Di sini dikatakan Allahumma barik, berarti membaca doa ya. Man qala kulla yaumin, siapa orang yang membaca doa ya. Allahumma, doanya apa? Allahumma, ya Allah, barikli, berikanlah keberkahan kepadaku fil mauti, pada saat kematianku. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku ketika aku mati. Ketika aku mati, saat mati nih, kita dicabut nyawanya, ya kita mendapatkan keberkahan. Masya Allah, orang ya, artinya keberkahan dalam ajal tiba itu saat kita dicabut nyawanya sama Allah. Boleh jadi kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu bisa dipahami bahwa orang yang mendapatkan keberkahan dalam kewafatannya dialah orang yang mendapatkan husnul khotimah, atau dialah orang saat melakukan perbuatan baik Allah panggil daripada, atau Allah cabut daripada nyawanya. Ini bapak lagi begini nih, tahu-tahu mati, masya Allah. Itu apa? Allah berikan keberkahan nih. Mas Wil lagi bengong, tahu-tahu mati, masya Allah. Mau nggak misalnya? Mau nggak kira-kira? Mikir-mikir dulu dia. Ya Allah, lagi sholat, lagi sujud, lagi nolongin tetangga. Ada tetangga mau melahirkan, nolongin, ya, pengen ngantar ke klinik, ya, tiba-tiba pas ngeluarin motornya jatuh, dianya jatuh, tahu-tahu udah nggak ada, udah megang nyawanya, masya Allah. Itu termasuk apa? Al-barakah fil maut, keberkahan dalam saat kita kematian. Tapi kalau seandainya kebalikannya, belum tentu. Orang sakit, tiba-tiba sakit dia sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan bertahun-tahun, tiba-tiba meninggal dunia. Artinya memang meninggalnya ada sebabnya. Sebab memang dari faktor sakit. Karena memang segala sesuatunya ada penyebabnya. Makanya dalam doanya itu Pak, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu keberkahan dalam saat kita mendapatkan apa? Kematian, kedatangan kematian. Ya. Bagaimana jadinya saat kita dalam kondisi maksiat kepada Allah, lalu kemudian malaikat Israel datang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, tararara, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Ketika Israel datang, kita dalam keadaan maksiat, naudzubillah. Kita dalam sedang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kedua orang tua kita misalnya. Ketika kita didatangi malaikat Israel saat kita sedang menunjuk orang tua kita, Bapak ini gimana sih? Sudah tinggal di tempat saya juga, bukan terima kasih, ini malah merepotin saya. Tiba-tiba langsung Allah kirim malaikat Jibril. Oh, ya Allah, na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Terus? Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Taubah qoblal maut, ya, warohatan endal maut. Jadi kematian ini kita berharap kita kematiannya ini benar rohah, istirahat. Ya, kalau orang yang seperti bapak-bapak ini, insya Allah mau tukum kematian bapak-bapak majlis asyariah ini rohatan lil mukmin, istirahatnya orang-orang yang beriman. Masya Allah, Pak, indah banget. Pas bangun-bangun tahu-tahu udah subhanallah, barusan saya tidur, bangun tidur seperti orang bangun tidur. Tuh Pak, rohatan lil mukmin. Jadi kematian orang soleh itu dia itu istirahat, malam tidur, pagi-pagi bangun. Padahal masya Allah Bapak, di alam kubur lama banget kita menunggu hari kebangkitan. Tapi bagi orang yang gemar ibadah, ahli ibadah, gemar sholawat, gemar sedekah, masya Allah, dia tidur tahu-tahu bangun. Dia tidak merasakan bagaimana siksa kubur, dia tidak merasakan bagaimana kondisi yang mencekamkan di dalam kubur, tidak. Nah makanya ini baginda Rasul ngasih amalan, Allahumma barik li fil mauti, ya Allah berikanlah keberkahan kepadaku fil mauti, saat kematianku, di saat kematian. Orang lagi azan tahu-tahu meninggal, orang lagi jadi imam, orang lagi ngaji, orang lagi dalam berbuat baik, tahu-tahu Allah panggil. Insya Allah. Ini yang kita jadikan cita-cita, kematian kita mudah. Karena memang tidak sedikit Bapak orang yang sudah sakaratul maut itu Pak berbulan-bulan, bahkan bukan saja berbulan, bertahun-tahun menderita sakit yang dialaminya. Dimasukin makanan tidak masuk, dikasih minuman tidak masuk, bisanya diinfus juga tidak masuk, tangannya bengkak sampai betul-betul badannya habis. Tapi apa? Masih ada nyawanya, masih ada detak jantungnya. Kalau sudah seperti itu ya Allah, na'udzubillah min. Bukan saja kata Nabi kita minta keberkahan saat mendapatkan kewafatan kita, wa fima ba'dal maut, dan berilah keberkahan setelah kematian. Masya Allah. Ya, ketika mati dan setelah mati kita minta apa itu? Keberkahan. Ba'dal maut, setelah kematian kita tuh apa? Setelah kematian kita tuh kondisi kita dalam apa? Dalam kubur. Ba'dal maut itu kan setelah apa? Setelah mati. Setelah mati itu kan ada kehidupan, Pak. Kehidupan apa? Kehidupan di alam kubur. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, dialah yang akan mendapatkan kenikmatan terindah yang dia akan rasakan. Dan begitu pun sebaliknya, saat dia mendapatkan kehidupan yang tidak menyenangkan di alam kubur, dia pun akan merasakan betapa sakitnya, betapa mengerikannya, betapa sangat sempitnya di alam kubur. Makanya Pak, Masya Allah, itu ulama-ulama dulu nyaranin kita kalau malam Jumat baca Yasin Tabarok, Kahfi, ya. Buat apa itu? Buat teman kita, sedekah itu buat teman itu, buat nemenin kita di kubur. Makanya kalau sedekah, ketika ada orang yang minta sedekah atau ketika apapun lah, tahu-tahu ada yang minta sumbangan misalnya kayak begitu, jangan buru-buru berburuk sangka. Oh boleh jadi ini kesempatan saya nih buat nemenin saya nanti di alam kubur. Bapak Ibu ya, coba lihat dulu, sering saya ceritakan
saat Syekh Shalih Al-Mursi mendapatkan seorang pemuda yang meninggal dunia saat berangkat haji, dia nggak dapatkan apa-apa setiap malam Jumat dari orang tuanya, dari keluarganya. Kenapa? Karena emang keluarganya tidak ngirimin makanan dan tidak ngirimin pakaian. Apa makanan dan pakaian seorang yang sudah berada di alam kubur? Makanan dan pakaian orang-orang yang menjadi ahli kubur adalah kiriman doa dan sedekah atas nama almarhum. Jadi ya benar, saben malam Jumat ahli kubur moleh nang omah kanggo jaluk donga waca Quran najan sakalimat, lamun ora dikirimi banjur balik brebes mili balik nang kuburan pangku tangan tetangisan. Masya Allah, Bapak kita datang ke rumah kita. Ya Allah, Kang Eko ngapain? Mas Win ngapain? Ngelihat malam Jumat dia datang ke rumah anak-anaknya, jaluk dungo, minta doa. Dikirimin Fatihah apa enggak, dikirimin Yasin apa enggak, dikirimin Kahfi apa enggak, dikirimin Waqiah apa enggak, dikirimin bacaan Quran apa enggak. Ternyata anak-anaknya lagi pada main HP, ada yang main TikTok, ada yang main WA-an, ada yang main Facebookan, ada yang lihat YouTubean malam Jumat. Ya Allah, ya Allah, satu pun nggak ada yang baca Yasin, satu pun nggak ada yang bacain Fatihah, dan satu pun tidak ada yang bersedekah atas nama almarhum atau almarhumah. Nangis Pak, balik nang kuburan, pangku tangan tetangisan. Ya Allah Pak, ini orang tua kita mungkin yang sudah tidak ada, minimal kita kirim Fatihah setiap habis sholat. Malam Jumat spesial tuh, malam Jumat spesial. Nah makanya ketika Bapak sedekah di hari Kamis itu cakep. Kenapa cakep? Karena ketika itu Bapak ba'da asar itu, ya, ba'da asar amal kita kan bakal diangkat, dilaporkan, dicatat. Makanya Nabi Muhammad SAW puasa hari Kamis. Karena apa? Amal manusia itu akan terlapor atau tercatat secara mingguan, dan aku sangat suka ketika amalku dicatat aku dalam keadaan berpuasa. Nah ini penting yang harus kita jalankan, bahwa keberkahan qoblal maut wa keberkahan ba'dal maut adalah cita-cita kita semua. Dalam doanya kita, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ini doa yang harus kita wujudkan dengan apa? Dengan amalan-amalan atau dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang menjurus kepada husnul khatimah. Jangan bertolak belakang. Kita mintanya husnul khotimah, tapi perbuatannya su'ul adab, su'ul akhlak, su'ul ibadah. Nah ini yang kita takutkan. Kita dengan doa kita, dengan perbuatan kita nggak konsisten. Kata Allah, malah lu bukannya lu minta pengen husnul khotimah, lah kenapa lu pada nyawer baik sama ronggeng? Ada orang hajatan, ada dangdutan, dia nyawer. Ya Allah, itu bagaimana pengen dapat husnul khotimah Pak? Kalau kita pengen dapat husnul khotimah, perbanyaklah amal, perbuatan yang bisa menjurus kepada husnul khotimah. Nolongin tetangga, ya, bakti sama orang tua, ya, kemudian kasih nafkah keluarga dengan harta yang halal, dan mencegah keluarganya jangan sampai memakan
barang-barang yang tidak halal juga yang subhan. Ini boleh jadi hal-hal yang seperti ini akan mengarahkan kepada kita kepada kehidupan yang husnul khotimah. Nah, kemudian kata baginda Rasul, apa fadilahnya orang yang senantiasa membaca doa Allahumma barik li, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Apa kata Nabi, lam yuhasibullahu ta'ala bima fa'alahu fid dunya, maka Allah tidak akan menghisab amal yang telah diperbuat di dunia. Masya Allah. Pak tukang kampak aja, Pak tukang kampak saat itu yang mendapat sayembara. Saat mendapat sayembara dia berhasil nungguin orang kaya di dunia. Saat meninggalnya, siapa orang yang mau menunggu menjaga kuburan saya selama 40 hari 40 malam, semua harta warisan saya akan saya serahkan kepada orang yang menunggu kuburan saya selama 40 hari 40 malam. Ada seorang petani, Pak. Seorang petani yang dia kerjaannya itu tukang petani kayu, maksudnya tukang nyari kayu di hutan buat kayu bakar. Bayangkan, Pak. Dia membaca sayembara itu, wah ini nih lumayan, ini orang kaya terkenal di Simpulan. Dia bakal memberikan harta warisannya kepada siapa saja yang menunggui kuburannya selama 40 hari 40 malam. Anak-anak yang ditanya satu-satu, Dek, kamu mau nungguin bapak di kuburan selama 40 hari 40 malam? Yang bener aja, Pak, begitu. Anak yang kedua ditanya, nggak mau. Anak yang ketiga nggak mau. Anak yang keempat nggak mau. Padahal jaminannya akan mendapatkan seluruh harta kekayaannya. Ternyata anak yang nggak mau, Pak, akhirnya dibuat sayembara buat masyarakat umum. Siapa saja di antara warga yang mau menunggui kuburan saya selama 40 hari 40 malam, saya akan serahkan seluruh harta kekayaan saya menjadi warisannya, tertanda orang kaya. Masya Allah. Dibaca sama seorang tukang kayu. Waduh, hidup saya ini lagi susah. Ini pas banget ini, timbang 40 hari saya pengen apa? Nungguin. Benar, Pak, nungguin itu di alam kubur. Maksudnya di kuburannya. Pas ketika dia malam pertama datang, hari pertama lah. Karena orang-orang habis nguburin itu jenazah orang kaya itu pada bubar kan. Dia doang, dia ada sendiri tinggal. Dia berjanji sama keluarganya, saya yang akan siap nungguin orang tua kalian di kuburan ini selama 40 hari 40 malam, karena saya butuh harta, karena saya butuh kekayaan. Ya udah, kalau itu siap. Hari pertama dia nunggu kuburan, datanglah dua orang makhluk, dua sosok makhluk. Kamu siapa? Saya pulang. Kamu ngapain di sini? Saya nungguin kuburan ini. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya nungguin. Karena pesan daripada almarhum, saya suruh nungguin ini karena saya bersedia nungguin ini yang namanya kuburan selama 40 hari 40 malam. Apa yang kamu cari? Harta warisan yang akan diberikan kepada saya. Itu emang kamu kerjanya apa? Saya tukang kayu di hutan. Tukang kayu di hutan, iya. Karena kehidupan saya berkekurangan, maka dari itu biar hidup saya selalu berkelebihan, saya pengen jadi orang kaya. Ini syaratnya ini. Oh, kamu jadi tukang kayu? Iya, tukang kayu. Dengan cara apa kamu mencari kayu? Ya dengan pakai alat. Alat apa? Ini kampak yang saya pegang. Kampak? Iya. Ini alat saya sebagai media saya untuk bisa mendapatkan uang setiap hari. Dengan menebang kayu, kemudian kayu itu saya jual di pasar. Lumayan buat setiap hari makan. Itu kampak terbuat dari apa? Besi. Belinya di mana?
belinya di pasar. Duitnya dari mana? Ya dari hasil usaha saya, usaha nebang kayu di hutan. Untungnya berapa? Terus ditanya tentang kampak. Hari pertama udah gitu kabur dah tuh dua makhluk itu. Besoknya dua makhluk itu datang. Pertanyaannya sama dengan hari pertama. Hari ketiga datang, pertamanya sama dengan pertanyaan yang pertama. Hari kelima datang, ke-6, ke-30, ke-35, ke-36, ke-37 sampai ke-40. Hari pertanyaannya sama dengan hari pertama sampai hari ke-40 hari. Itu bibir sampai doer ke tukang kayu. Ini orang kagak apal-apal. Akhirnya dia berpikir, ya Allah, sekarang ini udah 40 hari. Harta saya cuma kampak doang. Ditanyain sampai sedetail itu. Gimana saya nanti kalau jadi orang kaya seperti dia yang ada dalam kubur? Ya Allah, bagaimana saya mempertanggungjawabkannya? Pak, tuh Pak. Akhirnya setelah 40 hari dia langsung ke rumah keluarganya. Mas, mbak, saya sudah 40 hari menjagakan kuburan orang tua kalian. Sampai di sini saya selesai, dan saya tidak akan meminta apapun yang sebagaimana kalian janjikan harta warisan. Loh, kenapa Pak? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Ini harta warisannya luar biasa. Ya senilai Pulau Bali, senilai Pulau Lombok, waduh, pokoknya gitu dah. Kagak, saya kagak mau. Emangnya kenapa? Saya berat mempertanggungjawabkannya. Berat bagaimana? Nih, saya punya kampak. Punya kampak yang ditanyanya detail banget. Kampak apa artinya kampak? Berapa sih harganya kampak? Tapi ditanya setiap hari bagaimana sumbernya, dari mana uangnya. Bagaimana kalau seandainya saya punya harta sampai bererot? Bagaimana saya akan bisa mempertanggungjawabkannya? Tuh Pak. Tuh udah, yang punya duit banyak udah jadi tukang kampak. Masya Allah. Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kata baginda Rasul bahwa orang yang membaca Allah mabarik li fil mauti wa ma fi ma ba'dal maut lam yuhasibhu Allah ta'ala bi fa'ala fid dunya. Allah tidak akan menghisab amal yang telah ia perbuat di dunia. Tuh. Nah, jadi boleh nih Pak, ini bisa nih. Kalau Bapak jadi orang kaya, ya Bapak jadi orang kaya, sekarang udah kaya ya Pak ya. Baca doa ini, ya Allah, berikanlah keberkahan saya saat saya menjelang ajal, dan saat saya setelah Engkau panggil, setelah kematian saya. Nah, permasalahannya kita dapatnya keberkahan saat kita dijemput ajal kita. Ini masalahnya. Masalahnya di situ. Ya. Artinya orang kalau pengen tidak dihisab segala amal perbuatan kita itu tidak mudah. Harus ada loyalitas kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak daripada cita-cita kita. Cita-cita kita apa? Harapan kita semoga aja kita nggak dihisab. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Terus gimana cara husnul khotimah? Ya itu tadi. Ya, perbanyaklah amal kebaikan. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan husnul khotimah tapi perbuatannya ini kontradiksi dengan apa yang kita jadikan sebagai cita-cita. Mudah-mudahan ini wiridan yang dikasih oleh baginda Rasul kepada mantunya. Yang pertama membaca tahlil sebanyak 10 kali sebelum dan sesudah segala sesuatu, ya, itu akan mendapatkan apa Pak? Akan mendapatkan doa dari para malaikat. Apa doanya? Mintakan ampun kepada kita. Ya, mintakan ampun kita kepada Allah. Yang kedua, baca doa Allahumma barik li Allahumma barik li
fil mauti wa ma fi apa wa fi ma badal maut. Allahumma barik li fi ma apa Allahumma barik li fil mauti wa fi ma badal maut. Pendek dibaca. Tapi ini nggak ada apa itu, nggak ada aturannya harus berapa ya. Nabi cuman ya aliman qala kulla yaumin, setiap hari kita baca. Kita baca dari bacaan yang pertama ditutup dengan ini ya. Ditutup dengan Allahumma barik li fil mauti wa ma ba'dal maut. Nah, ini kita baca setiap hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.